Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan, kita bersyukur kita masih dapat merasakan tubuh yang sehat sampai pada saat ini. Baik yang ada di rumah, dimanapun kita berada saat ini, kita mau bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kita. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau angkat hati kita dengan segenap hati dan jiwa. Kita mau sembah Dia, Bapa kita yang baik. Kita mau agungkan Dia, kita mau tinggikan Dia dengan segenap hati. Biarlah urapan yang dari surga turun atas kita semua pada pagi hari ini. Kita undang hadirat Tuhan untuk masuk di dalam hati kita. Kita mau sembah Dia. Haleluya. Benar Tuhan,
kemenangan terjadi di sini. Terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan lagi, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami yakin Engkau hadir di sini. Ku rasakan Kami dapat merasakan kuasa yang tak terbatas. Haleluya. Kau nyata di Terima sini. kasih Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan Katakan sekali lagi, ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin Tuhan. Ku rasakan kuasa yang Terima tak kasih terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya. 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 Kemenangan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat kami menyembah Engkau Tuhan, kuasa-Mu nyata di dalam hidup kami. Kami percaya Engkau hadir di dalam hidup kami masing-masing. Dimanapun kami berada pagi hari ini, ada kuasa Tuhan yang turun atas kami. Ada kuasa Tuhan yang menjamah hati kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kesempatan ini. Terimalah pujian kami. Terimalah penyembahan kami Tuhan. Biarlah menyenangkan hati Tuhan. Bapa, kalau sebentar kami mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari Bapa, kami mau siapkan hati kami. Kami mau buka hati kami untuk firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Urapi hamba-Mu, biarlah urapan yang dari surga turun atas hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Kita bersyukur kembali boleh beribadah pada saat ini oleh berkat dan kasih Tuhan bagi kita semua. Dan saat ini kita akan kembali bersama untuk merenungkan firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya, Roh Kudus menolong dari segala kelemahan.
Roh Kudus menolong dari segala kelemahan. Saya akan mengajak kita bersama untuk membaca ayat firman Tuhan dari 2 Korintus, pasalnya yang ke-12, ayat 7 sampai ayat 10. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai ayat 10 dikatakan demikian. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat 8. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan yang kita jalani ini, seringkali kita diperhadapkan dengan berbagai masalah, persoalan, dan tantangan hidup. Bahkan kalau kita melihat dari firman Tuhan, dalam kitab Ayub, pasalnya yang ke-7, ayatnya yang pertama di sana dikatakan bahwa Ayub pasal 7 ayat 1 dikatakan demikian firman Tuhan, manusia itu penuh dengan pergumulan. Manusia yang hidup penuh dengan pergumulan. Bahkan dalam terjemahan lama dikatakan penuh dengan perang hidup dalam kesehariannya. Jadi hidup kita ini bagaikan dalam keadaan perang, dalam pergumulan. Dan itu yang kita alami, yang kita jalani keseharian yang ada ini. Nah, untuk itu maka kita seringkali merasa tidak kuat, tidak mampu, bahkan dengan beratnya masalah, persoalan, tantangan hidup yang dialami ini, seringkali membuat kita menjadi orang yang tidak berdaya, bahkan semakin lemah. Nah, berbicara tentang lemah ini juga, ada begitu banyak orang yang tidak ingin untuk diketahui kelemahannya. Apalagi ketika seseorang itu punya posisi, punya reputasi, dan dia tentu akan menampilkan sesuatu yang rasanya dia sempurna dan tidak ada satu kekurangan dalam hidupnya, tidak ada kelemahan. Sesuatu yang mungkin menjadi tabu untuk diketahui kelemahannya. Kenapa? Karena dia punya kedudukan, punya posisi yang cukup baik. Tetapi kita akan melihat dari Paulus ini sendiri, seorang yang luar biasa, seorang yang hebat, seorang yang dipakai Tuhan dalam pelayanannya, dan sangat dahsyat yang dilakukannya. Bagaimana Tuhan menyertai dia. Dia tidak pernah menyembunyikan tentang kelemahan yang dia alami. Ini sesuatu yang luar biasa. Tokoh yang luar biasa yang secara langsung bertemu dengan Tuhan, lalu kemudian dijadikan sebagai alat dalam tangan Tuhan. Dia terus terang kepada jemaat yang ada di Korintus tentang kelemahan yang ada dalam dirinya.
Kelemahan itu tidak disembunyikan. Dia tidak lalu beranggapan bahwa dia seorang yang hebat, seorang yang luar biasa, yang tidak akan mungkin ada masalah. Tetapi dia mengalami masalah-masalah itu. Dan dia nyatakan, bahkan dia memberitahukan. Di dalam ayat yang kita baca ini, bukan hanya sekali, 2 kali dia berdoa. Sebagai seorang manusia, seorang yang sekalipun dia hebat, sudah dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia pun ingin untuk supaya kelemahan yang disebut dengan duri dalam daging itu lepas dari tubuhnya. Tetapi doa kali ini yang dinaikkan oleh Paulus kepada Tuhan, bahkan dikatakan sampai 3 kali dia berdoa supaya duri dalam daging itu dia mohon Tuhan ambil dari tubuhnya. Nah, kalau setiap anak Tuhan yang menghadapi masalah, mengalami masalah, lalu kemudian sudah berdoa, sudah memohon kepada Tuhan, lalu sepertinya jawaban itu belum juga didapatkan, bisa bukan semakin kuat, tetapi akan menjadi semakin lemah. Apalagi ketika jangka waktu yang cukup lama akan menjadikan sebuah tanda tanya. Sekalipun dia sudah setia, bagaikan Paulus ini. Setia dalam melayani, setia dalam berkorban. Tetapi kali ini, dalam masalah dirinya sendiri, rasa-rasanya tidak dapat teratasi. Dan Tuhan begitu jauh rasanya daripada dia. Tapi Paulus luar biasa. Dia tetap, sekalipun Tuhan katakan bahwa kasih karuniaku cukup bagimu. Itu jawabannya. Artinya apa? Tuhan tidak lepaskan duri dalam dagingnya. Tetapi yang ada adalah kasih karunia yang dari Tuhan itu dikatakan cukup bagimu. Sehingga tidak heran dalam Filipi pasalnya yang keempat ayat 13. Dia deklarasikan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi tidak hanya ketika dia mengalami satu masalah persoalan lalu Tuhan selesaikan. Tapi pada akhirnya dia ketemukan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Lalu pertanyaannya, apakah duri dalam daging itu yang sesungguhnya? Ada begitu banyak tafsiran. Ada yang mengatakan bahwa itu merupakan Tuhan izinkan melalui iblis yang dikatakan bahwa untuk menggocoh dia, yaitu penyakit yang tidak tersembuhkan. Penyakit yang tidak tersembuhkan. Kita ingat Ayub pun mengalami hal yang sedemikian. Tapi saya tidak akan menuju kepada masalah Ayub. Tetapi dalam diri Paulus sendiri, satu keadaan, satu sakit yang dia sudah minta kepada Tuhan supaya disembuhkan, supaya ditolong, supaya dilepaskan, duri itu dicabut dari tubuhnya. Tetapi justru jawabannya bukan Tuhan katakan aku menolong engkau, tapi cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kenapa seperti itu? Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, supaya Paulus ini bukan menjadi seorang yang menyombongkan diri, karena dia sudah berhasil dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia menjadi seorang yang dipakai Tuhan dalam pelayanan. Dia punya nama yang cemerlang, tersohor, harum. Supaya tidak meninggikan diri. Nah, Paulus seorang yang hebat. Yang Tuhan pakai. Kisah Rasul pasal 19 ayatnya yang ke-12.
Kisah Rasul 19 ayat 12, kita lihat bagaimana Paulus dengan hebatnya Tuhan pakai dia. Dikatakan begini, bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Luar biasa. Kalau sapu tangan saya kasih kepada saudara, tidak akan mungkin saudara mau, ya. Apalagi sapu tangan yang sudah digunakan Paulus, lap keringat dalam KKR, ya, dengan keringat yang keluar. Tetapi luar biasa. Inilah yang Tuhan lakukan dengan luar biasa kepada Paulus ini. Sapu tangan dan kain yang pernah dipakai oleh Paulus diletakkan atas orang sakit, maka orang sakit itu menjadi sembuh. Bukan Paulus yang datang kepada dia untuk mendoakan, tetapi sapu tangan dan kainnya saja yang digunakan oleh Paulus itu diletakkan pada orang yang sakit dan orang yang kerasukan setan, maka orang sakit sembuh, yang kerasukan setan pun pada akhirnya dilepaskan dari ikatan roh-roh jahat itu. Nah, seperti itulah kehebatan daripada Paulus yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sehingga ada saja alasan untuk dia berbangga hati, ada alasan untuk dia menyombongkan diri, tetapi itu tidak dilakukan. Dengan cara apa? Menaruh duri dalam daging dan menggocoh dia, membentuk dia menjadi pribadi yang tetap berharap kepada Tuhan. Nah, dari kisah Paulus ini kita akan merenungkan beberapa hal dalam hidup kita sebagai orang percaya. Tentu saja kita tidak seperti Paulus yang telah dipakai dengan luar biasa. Tapi apapun kepercayaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, mari kita melihat sosok daripada Paulus ini yang dengan penuh kerendahan hati, dia tidak ingin menyombongkan diri. Yang pertama, dikatakan agar kita memahami bahwa penyertaan Tuhan itu tidak terbatas pada hal-hal jasmani belaka. Tidak terbatas pada hal-hal jasmani belaka. Ya, kalau kita menyadari hal ini bahwa penyertaan Tuhan bukan hanya Dia memberkati kita, bukan hanya Dia menyembuhkan kita, tapi jauh lebih daripada itu. Yang kedua, yang kita dapat maknai dari kisah di Korintus ini, yaitu terhadap Paulus. Yang kedua adalah kita bisa belajar bahwa ada duri dalam daging kita, entah itu masalah, persoalan, pergumulan, kelemahan, dan berbagai masalah yang lainnya. Itu tetap menjadi orang yang tumbuh dan berbuah. Sekalipun ada masalah, ada persoalan, tetapi tidak menghambat kita untuk bertumbuh dan berbuah. Ini adalah Paulus. Dia tetap tumbuh dalam Tuhan dan juga berbuah. Dan yang ketiga adalah kita tahu bahwa kuasa Tuhan justru mengalir dan dinyatakan sempurna saat kita dalam kelemahan. Tujuannya adalah supaya kita mengalami dan merasakan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita untuk kita alami perlindungannya. Nah, untuk semua itu, mari jadikanlah sebuah masalah persoalan untuk kita dapat menyadari bahwa itu adalah sebuah alat Tuhan untuk kita dapat mengalami kemuliaan daripada Tuhan dan rencananya dalam hidup kita. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam hal ini? Yang saya mau sampaikan adalah bersandarlah selalu pada kekuatan dan kuasa Tuhan. Bersandar selalu pada kekuatan dan kuasa Tuhan. Dan yang kedua, tetap berdoa, memohon agar Tuhan
memampukan kita dalam tugas dan tanggung jawab panggilannya atas hidup kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan dan naikkan satu pujian kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang seperti Dia yang sempurna bagi setiap kita. Kasih karunia-Nya cukup bagi setiap kita yang akan memampukan kita menjalani berbagai tantangan, rintangan kehidupan ini. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Aku percaya, oh Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, di tengah tantangan persoalan dunia ini. Engkau begitu setia kepada kami untuk menyatakan kasih kuasa-Mu bagi setiap kami. Dan tidak ada hal yang lebih penting yang kami harapkan selain daripada kekuatan kuasa-Mu yang memampukan kami dalam segala perkara. Sekalipun mungkin ada begitu banyak doa-doa yang kami sudah pohonkan kepada Engkau menyangkut masalah-masalah kehidupan yang kami jalani, dan rasa-rasanya Tuhan belum memberikan jalan keluar. Kami tetap berharap dan percaya kepada kekuatan kuasa-Mu. Engkaulah sumber kekuatan bagi kami
Engkaulah penolong setia bagi kami, yang tidak akan pernah membiarkan kami. Sekalipun dalam masalah, kami tetap tumbuh percaya kepada Engkau. Kami tetap berbuah dalam pelayanan-pelayanan. Bahkan sekalipun mungkin kami mendapatkan ejekan, oleh karena diri kami sendiri tidak Tuhan tolong rasanya. Tapi kami bangga Tuhan, oleh karena kemampuan Tuhan menjadi bahagian kami. Itu sebabnya setiap jemaat-Mu yang mengalami masalah dan persoalan, mari Tuhan kiranya Engkau mendukung mereka dengan kasih karunia-Mu, oleh kekuatan kuasa-Mu, sehingga mereka tetap tegap, mereka tetap ya Tuhan berharap kepada Engkau, mereka tetap bersekutu dengan Engkau ya Tuhan, tidak lepas dari kasih karunia-Mu, tidak lepas dari tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Roh Kudus yang tidak terbatas itu yang dapat memampukan setiap kami untuk menjalani kehidupan ini. Berkati seluruh pelayan-pelayan-Mu yang sudah ambil bahagian dalam bentuk apapun yang kami sudah lakukan pada saat ini. Engkaulah sumber segala berkat, melimpahkan berkat-Mu atas kami sekalian. Dan apa yang kami buat bukanlah kebanggaan kami, tapi semua kami kembalikan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni salah dan dosa kami. Sucikan, kuduskan kami ya Tuhan. Kami rindu menjadi pribadi-pribadi yang layak dan berkenan kepada Engkau. Tuhan tahu pergumulan gereja kami, Tuhan tahu pergumulan setiap jemaat-Mu. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan. Jadilah menurut rencana dan kehendak-Mu bagi kami untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang Bapa, kedangkanlah kiranya tangan-Mu dan turunkanlah kiranya berkat-Mu atas kami sekalian. Kami menerima berkat yang melimpah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari putranya yang tunggal, dan oleh kuat kuasa dalam kekuatan kuasa Roh-Nya yang kudus, yang senantiasa menyertai kami dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.